Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat Allah sangatlah banyak, tiada tara. Kita tidak mampu menghitungnya. Kita bertemu kembali di kajian kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana engkau membangkitkan semangat dalam menuntut ilmu agama. Karya Syekh Abdul Qa'qah Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Say'ari. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Kita telah membaca 15 jalan menuju menuntut ilmu agama. Dan kita sampai di pembahasan yang ke-16 berkaitan tentang al-ibti'adu an mukhalatatil kusala wal battalin. Menjauhi dari bergaul dengan teman-teman yang pemalas dan pengangguran yang tidak ada tujuannya sama sekali. Kebodohan merupakan penyakit. Dan orang yang pemalas lebih cenderung banyak kebodohannya daripada ilmunya. Begitu pula al-battalin, orang yang pengangguran. Lebih banyak kebodohan yang mereka miliki daripada ilmunya. Sedangkan kebodohan itu merupakan penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Ala sa'aluhu in lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al." Tidakkah mereka bertanya ketika mereka tidak mengetahui ilmu, ketika mereka bodoh, hendaklah bertanya. Innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Di sini dengan jelas, gamblang-gamblangnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kebodohan itu merupakan obat. Kebodohan itu merupakan penyakit. Dan kebodohan tersebut harus segera diobati. Ketika seorang mendapati sebuah persoalan, dan dia tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui solusinya, berarti dia dalam keadaan jahil, bodoh, dan dia harus segera mencari obatnya. Obatnya apa? Bertanya. Ketika seorang berteman dengan pemalas, ketika seorang berteman dengan orang yang pengangguran, nggak ada sama sekali ghirah dalam bentuk ilmu agama, maka secara tidak langsung itu akan menularkan kebodohan kepada kita, menularkan penyakit kepada kita. Sehingga jika antum ingin bersemangat dalam bentuk ilmu agama, harus menjauhi teman-teman yang pemalas tadi.
Teman-teman pemalas, mereka membawa penyakit. Dan kalau antum tidak mau sakit, maunya sehat terus, ya harus menjauhi teman orang-orang yang pemalas tadi. Dan betapa banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan berkaitan pentingnya berteman dengan orang-orang yang soleh. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah setiap orang melihat dengan siapa dia berteman. Kalau berteman dengan orang bodoh, maka kita akan terkena imbas dampak buruknya. Dan sebaliknya ketika kita berteman dengan orang yang rajin, pintar, kita akan mendapatkan dampak positifnya. Hadis yang antum sangat fahami, orang soleh bagaikan penjual minyak wangi. Antum bisa membelinya, atau dia bisa memberikannya kepada antum, atau seminimal mungkin antum bakalan terkena bau harumnya. Sedangkan teman yang buruk, bagaikan pandai besi. Antum bisa kebakar, baju antum bisa kebakar, atau seminimal mungkin antum bakalan terkena bau asapnya yang tidak sedap. Kemudian teman itu ada 3 macam. Teman fadilah, teman manfaat, teman lazzah. 2 teman yang terakhir, yaitu manfaat sama lazzah, akan hilang sirna, habis seiring dengan habisnya waktu atau kontraknya. Kalau udah habis ya udah. Teman apa? Manfaat dan lazzah. Manfaat, antum berteman dengan seorang, teman antum ini hanya memanfaatkan antum saja. Dan teman lazzah, teman yang hanya berteman dengan antum lantaran antum memiliki manfaat, kenikmatan, lazzah. Nah. Kalau teman tadi sudah mendapatkan manfaat dari antum atau berteman dengan antum karena kelezatan, antum memiliki kekayaan misalkan, kalau udah selesai mereka akan meninggalkan antum. Dan betapa banyaknya teman 2 macam seperti ini di dunia ini. Ketika antum sukses, dia akan datang pada antum. Ketika antum terpuruk, antum bersedih, antum kena musibah, dia hanya sebatas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Bubar. Gak ada motivasinya kepada antum. Gak mau mensupport antum. Itu teman lazzah sama teman manfaat. Antum terkena COVID, dia hanya sebatas apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Semoga Allah memberikan kesembuhan ya. Selesai, bubar. Dan gak ada motivasinya. Nah, yang pertama inilah teman fadilah, teman keutamaan. Dialah yang akan membantu antum di kala senang dan susah. Teman fadilah ini sangat langka seperti mata uang yang langka. Siapa yang memiliki mata uang 1.000 rupiah? Yang koin 1.000 rupiah. Yang kayak ada kipasnya itu loh. Apa kayak wayang-wayangnya itu. Kipas sate. Apakah ada seluruh Indonesia milikinya? Kan enggak.
Langka. Sama seperti teman fadilah ini langka. Susah untuk mendapatkannya. Dan kalau sudah ketemu dan antum sudah mendapatkannya, maka dia akan membimbing antum bersama antum. Di saat antum sedih, di saat antum bergembira, di saat antum senang, di saat antum sedih. Akan membimbing antum, mensupport. Kalau antum sudah mengetahui teman fadilah ini sangat jarang sekali, maka menurut antum harus kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar didekatkan dengan teman yang soleh. Nah, sehingga siapapun yang menginginkan semangat dalam menuntut ilmu agama harus menjauhi teman-teman yang pemalas, karena mereka adalah musibah, mereka adalah penyakit. Jangan berteman dengan mereka. Tetapi bukan berarti ketika antum menjauhi mereka, menjauhi pertemanan mereka, bukan berarti antum tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati, umum kepada siapapun yang antum kenal. Nah, penulis mengatakan at-tab'u sarraqun. Tabiat manusia ini pencuri. Seperti pencuri. Tabiat kita ini seperti pencuri. Kalau pencuri saja, dia dengan cepatnya mengambil harta temannya dengan waktu yang singkat sekali. Sama, kita akan mencuri dan meniru akhlak teman kita dengan secepat mungkin. Wan nafsul basyariyatu bi tabi'atiha mayyalatun ila taqlidil aqran wal khulata wa muhakatihim fil khairi aw fil syarri wa innama yuqasul mar'u bi jalisihi. Sedangkan tabiat manusia itu lebih cenderung kepada meniru teman-temannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "An-nasu ka'asrabil qata majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim ba'd." Manusia itu bagaikan segerombolan burung yang Allah ciptakan meniru satu sama lainnya. Berteman satu sama lainnya. Antum belum pernah kan melihat burung elang makan bareng sama burung merpati. Burung merpati makan bareng sama burung hantu, kan nggak pernah. Nggak ada pernah ceritanya, ada cerita seperti itu. Kelompok-kelompok. Sebagaimana dalam hadis al-arwah junudun mujannadah. Jiwa-jiwa manusia itu bagaikan tentara yang dikelompokkan. Kalau kenal satu sama lain akan berbaur, tapi kalau tidak kenal akan menjauhi. Tabiat manusia itu meniru. Dan dalam hal apa, ikhwah? Dalam hal kebaikan dan keburukan. Fil khairi au fis syarri. Dalam hal kebaikan maupun keburukan. Wa innama yuqasul mar'u bijalisihi, kata penulis. Dan seorang bisa dilihat dari teman bergaulnya. Kalau antum bergaul sama orang-orang bodoh, maka antum ketularan bodohnya. Antum akan dicap orang bodoh. Kalau antum berteman dengan orang-orang yang berandal, preman, antum akan dicap. Jangan sekali-kali berteman sama orang bodoh, pemalas, pengangguran. Jangan berteman dengan orang yang tidak memiliki cita-cita. Jangan berteman dengan orang-orang yang
tidak memiliki semangat dalam ilmu agama. Dan ingat, bukan berarti antum tidak berteman, antum meninggalkan hak-hak seorang muslim. Tetap ucapkan salam kepada teman antum yang malas. Kemudian kata penulis, wa min a'zamil afatil lati taqtulul himmah wal hamasata li talabil ilmi fi nafsi mukhalatatu wa musahabatul fusaqati fusaqah al-fis wal fajirin fasaqah wal fajirin wa naw'un akhar min al mukhalatati la yaqillu khaturatan an sabiqihi ala wa huwa mukhalatatul kusala wal farighin wal battalin alladzina yuzahiduna fi talabil ilmi syar'i wa yunaffiruna an-nasa an tahsilihi wa tara ahadahum la hamma lahu illa al-lagh والثرثرة والسهرات الطويلة بالليل والنوم الطويل بالنهار والإغراق في الهزل والمزاح والضحك والإفراط في الرحلات والنزهات والانهماك في الولائم والأكلات وهذا إن سلمت مجالسهم من الغيبة والنميمة والحرام. Nah, kata penulis rahimahullah, di antara penyakit jiwa terbesar yang bisa mematikan semangat dan keinginan untuk belajar ilmu agama adalah bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan dosa. Jadi penulis dalam satu paragraf panjang ini beliau menyebutkan beberapa hal. Satu, di antara hal yang bisa menghancurkan semangat antum dalam menuntut ilmu adalah antum duduk dan berteman dengan orang-orang pelaku dosa. Dosa besar, antum temani. Ya, orang mencuri, antum berteman dengan mereka. Minum khamr, antum berteman dengan mereka. Dosa-dosa besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang bisa menghancurkan semangat antum dalam menuntut ilmu yang tidak kalah penting dari yang pertama tadi adalah antum duduk bersama orang-orang yang malas, dan pengangguran. Gak ada sama sekali kegiatannya. Yang mana orang-orang malas ini mereka menghalangi orang lain untuk belajar ilmu syar'i dan menjauhkan orang untuk meraihnya. Termasuk orang-orang malas, orang yang lebih banyak game online, PS. Itu adalah orang-orang yang malas. Kalau antum bergaul dengan mereka, maka dia akan menghantarkan antum kepada jurang kemalasan. Ntar dulu ya, masih jam segini, ntar dulu. Atau juga ustadznya belum datang. Kajiannya ini. Malas. Dan alangkah banyaknya kita melihat penuntut ilmu, mereka lebih berteman kepada orang-orang yang malas daripada berteman dengan pendosa. Jarang antum akan dapati penuntut ilmu yang pakai peci, yang pakai sarung, pakai jubah, bergaul dengan orang-orang yang dosa besar. Jarang. Tapi kalau bergaul, berteman dengan orang-orang malas, yang banyak game online-nya, banyak ngobrolnya, pokoknya ini itu lebih banyak. Lebih banyak apa? Sia-sianya. Lebih banyak apa? Ngobrolnya. Lebih banyak apa? Begadang malamnya. Lebih banyak apanya? Lebih banyak tidur siang hari. Malam hari begadang, pagi harinya tidur. Lebih banyak apa? Lebih banyak canda tawanya. Itu pun kata penulis apa? Jika terlepas dari ghibah, namimah, dan haram. Mengisyaratkan apa ya, ikhwan?
ada kalau kita berteman dengan orang-orang yang memalas, itu seminimal-minimal mungkin kita akan mendapatkan perkara yang mubah. Tapi dia terkadang bisa menjurus menyeret kita kepada perbuatan yang dosa, seperti ghibah, ngadu domba, dan perbuatan haram yang lainnya. Kalau berteman sama orang-orang malas, game online. Kemudian satu sama lain, kan sekarang gamenya walaupun antum berbeda tempat, bisa saling apa? Teriak-teriak gitu kan, ada mikrofonnya gitu kan. Nanti sambil ngobrol, fulan gimana ya gitu. Terus kalau kalah ngata-ngatain. Dan ini kebanyakan penuntut ilmu terjatuh pada permasalahan ini. Baik santri maupun santriwati maupun mahasiswa, bahkan sekalipun sebagian dai ada yang seperti ini. Waliyadzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terkadang mereka lalai, atau mungkin mereka tidak betah kesendirian. Sedangkan kalau antum perhatikan, ulama-ulama zaman dahulu mereka lebih suka menyendiri daripada berteman banyak orang. Karena jika terlalu banyak berteman, maka akan ke bawah. Tapi kalau kesendirian sudah nyaman dengan sendiri, maka mereka bisa gunakan waktu untuk membaca buku. Makanya sebuah ungkapan yang sangat masyhur sekali apa? Khairu jalisin al-kutub. Sebaik-baik teman itu adalah buku. Itu bagi siapa? Bagi para ulama salaf. Mereka berteman itu sedikit sekali. Bahkan tidak jarang mereka ini ketika didatangi temannya kayak merasa acuh gitu. Karena biasanya kalau udah ketemu sama teman bakal ngobrol banyak itu. Sekarang 180 derajat. Berbalik 360 derajat. Kadang kayak merasa sendiri, nggak kuat kalau dia ini apa sendirian baca buku, kemudian ini. Akhirnya mau nggak mau dia harus berteman. Dan dia salah pergaulan, betapa banyak. Gara-gara salah pergaulan sejak nyantri, akhirnya nggak sukses dalam menuntut ilmu. Betapa banyak salah pergaulan, maka tidak sukses dalam menuntut ilmu. Sehingga ada ungkapan as-sahibu sahib. Teman itu akan menyeret. Menyeret kemana ya? Menyeret terserah dia. Kalau antum berteman sama orang baik, dia akan menyeret kepada kebaikan. Kalau antum berteman sama orang buruk, antum akan ditarik kepada keburukan. Dan nanti ujung-ujungnya akan menyesal di kemudian hari. Ketika antum melihat orang lain sudah sukses, antum akan merasakan betapa sedihnya. Kenapa kok zaman dulu aku bisa berteman sama fulan ya? Padahal aku udah 6 tahun nggak hafal Quran. Padahal udah 6 tahun nggak bisa baca kitab. Baca kitabnya masih belegak-beleguk, banyak salahnya. Nyesal nanti di kemudian hari. Tidak masalah antum dikucilkan teman antum lantaran antum nggak punya teman. Justru itu lebih bagus bagi antum. Untuk apa? Untuk lebih fokus dalam menuntut ilmu agama. Para ulama salaf dulu, mereka sangat menghindari yang namanya ngobrol. Karena ngobrol itu biasanya lebih nggak ada faedahnya, sia-sia. Seminimal mungkin ngobrol yang bermanfaat, yang mubah. Parah-parahnya nanti ngobrol ghibah, namimah, keluar kata-kata kotor, laknat. Nah, dan penulis mengatakan,
wa qad tataba'tu nususa asy-syar'il mutahhari wa kalam as-salafil abrari fi at-tahdhiri min khiltati amsali haula fa ilaika syai'an min hadhihi al-wasaya wa tawjihat. Kata penulis, aku telah mengumpulkan ya, dalil-dalil syariat Islam yang Al-Quran Sunnah begitu. Wa kalamis salaf, dan aku juga telah mencari perkataan ulama salaf berkaitan tentang ini. Bahaya berteman dengan orang yang buruk akhlaknya. Tapi sayangnya penulis tidak menyebutkan dalil dari Al-Quran. Sebenarnya kalau kita mau memperhatikan tuh banyak sekali ya. Antum bisa tarik gitu. Kayak seperti saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam yang banyak. Satu sama lain mereka saling berteman. Saudara kandung tapi mereka berteman satu sama lain dalam keburukan. Akhirnya terseret semuanya. Menyesal di kemudian harinya kan. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi raja, mereka menyesal. Kemudian juga dalil di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bersahabat dengan Nabi, bukan? Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW? Rasulullah menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kami, bersama kita. Antum perhatikan Abu Bakar As-Siddiq bersahabat dengan Nabi, berteman dengan Nabi. Alhasil apa? Ketika Abu Bakar As-Siddiq merasa gundah, cemas karena melihat kaki orang Quraisy yang sudah di atas Bukit Tsaur, sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Lau anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana." Ya Rasulullah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke kaki mereka, mereka bakalan melihat kita ya Rasulullah. Maka Rasulullah sebagai sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sebagai teman fadilah, Rasulullah SAW memberikan kalimat yang menenangkan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. La tahzan, innallaha ma'ana. Atau dalam hadisnya, ma dhannuka ya Abu Bakrin bitsnain Allahu thalithuhuma. Tenang saja, Allah Subhanahu wa taala ada. Lihat ini dalil mengkisahkan apa? Pentingnya berteman dengan orang-orang saleh. Orang saleh akan menenangkan hati kita di saat kita lagi gelisah, di saat bencana tiba. Tapi tidak disebutkan penulis, nggak masalah. Karena ilmu kan bertingkat-tingkat. Nah. Dan masih banyak lagi kalau kita mau mencari lagi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ini, antum bisa mentadabburi. Makanya tadabbur ayat-ayat Al-Quran sehingga kita akan mendapatkan semuanya ada di Al-Quran. Semuanya itu ada di Al-Quran. Hanya saja terkadang kita terlalu terburu-buru dan resah, akhirnya kita tidak mendapati Al-Quran. Makanya kalau seandainya orang-orang yang stres, yang banyak tanggungan, pikiran, mereka kembali kepada seorang ustadz, seorang ulama yang faham tentang Al-Quran, maka Al-Quran itu bisa mendatangkan, memberikan penyembuh. Nah, tapi mereka lebih suka kembali kemana? Ke psikolog lah, psikiater dan yang lainnya. Mereka menghabiskan uang mahal untuk bisa mengembalikan mood mereka. Sebenarnya Al-Quran sendiri kan penyembuh, tergantung kita. Nah, dan penulis tidak menyebutkan dalil dari Al-Quran. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Penulis menyebutkan dalil dari hadis. Yang pertama, dalil dari hadis
sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang sesuai dengan agama temannya, maka hendaklah seorang memperhatikan siapa teman bergaulnya. Kalau antum ingin mengetahui sifat si fulan atau sifat si fulana, lihat teman-temannya. Kalau temannya suka nongkrong, berarti fulana juga ikut nongkrong. Nah, atau jika si fulan ini sering gibah, maka mesti temannya juga sering gibah. Nah, intinya semuanya tercermin dari situ. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa yakum, itu berkaitan tentang hadis, hanya satu saja. Padahal ada hadis yang lainnya seperti minyak wangi, penjual minyak wangi. Itu ada kan, tapi tidak disebutkan oleh penulis. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa yakum, beliau langsung beranjak kepada perkataan ulama salaf. Dengarkanlah nasihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang memperingatimu dari berteman dengan orang-orang pemalas. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, keinginan semangat itu ada dua. Nah, keinginan itu ada dua macam. Ya, semangat itu ada dua macam. Pertama, semangat sebatas kubul. Semangat sebatas kubul. Ini perasaan sudah berlalu ya. Nah, tapi diulangi sama penulis. Jadi kemauan yang hanya sebatas kubul. Kemudian yang kedua, kemauan yang sebatas dubur. Kalau kubul itu berarti apa? Seks. Jadi keinginannya cuma pikiran cuma seks gitu ya. Karena kubul. Kalau dubur berarti kan belakang. Kemauannya cuma makan gitu ya. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia tidak bisa lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang memiliki keinginan sebatas makan dan minum kemudian berhubungan suami istri gitu ya, dia tidak bisa lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menunya adalah membicarakan orang lain. Maka tinggalkanlah mereka, kata penulis Ibnu Qayyim. Tinggalkan teman yang seperti itu. Masa ngobrol bahasanya cuma makanan, minuman, kalau enggak perempuan atau kalau enggak laki-laki. Enggak ada faedahnya. Ulama salah mereka mengatakan apa? Jannibu majalisana min dzikrin nisa'i, jauhkanlah majelis kami ini dari banyak mengingat apa? Mengingat yang hanya berbicara sebatas makanan dan apa? Makanan dan kubul. Fa inni ubghidu wassafan, fa inni ubghidu rajul yakun wassafan baina, lupa. Nah, intinya saya itu paling benci kalau seorang ini apa? Paling banyak ngobrol berkaitan tentang dua, dubur sama kubul. Pokoknya salaf mereka paling benci kalau obrolan yang berkaitan tentang makanan atau seks. Nah, menunya dalam membicarakan orang lain, maka tinggalkanlah mereka. Apabila Anda diuji dengan orang seperti itu, maka berikan punggungmu. Kalau antum kebetulan mendapati orang-orang seperti itu, udah berbalik. Ya, tinggalkan dengan hatimu. Dan berpisahlah dengannya secara diam-diam. Pokoknya jangan antum apa? Relakan seperti itu. Bahaya sekali kalau antum berteman dengan orang yang fokusnya cuma makanan, kemudian seks. Kemudian setelah itu kata Ibnu Qayyim, ketahuilah sesungguhnya kerugian yang besar adalah bila kamu disibukkan dengan orang yang hanya menjauhkan Anda dari Allah, memutuskan hubungan Anda dengan Allah, membuang-buang waktu dan melemahkan semangat serta menghilangkan harapan. Berhati-hatilah dari kelompok siapapun orangnya,
Selamatkan diri darimu dengan hatimu. Kikirlah, yakni pergunakanlah sebaik-baik siang dan malammu. Janganlah matahari terbenam sementara kamu belum sampai di rumah agar tidak ditangkap. Intinya menjauhi orang-orang yang malas. Kemudian yang ketiga, asar yang berikutnya, dengarkan perkataan Abul Wafa bin Aqil Al-Hambali. Di sini Uqail. Salah, yang benar Aqil. Abul Wafa bin Aqil Al-Hambali yang pernah kita isyaratkan sebelumnya, seorang ulama dari mazhab Hambali yang memiliki kitab Al-Funun 800 jilid. Abul Wafa bin Aqil memiliki kitab 800 jilid, judulnya Al-Funun. Sudah berlalu. Abul Wafa Ibnu Aqil, nah, yang membahas berkaitan tentang Allah menjanjikan pahala besar untuk ulama Rabbani. Abul Wafa Ibnu Aqil yang waktu itu beliau menjelaskan kepada kita pahala besar yang Allah sediakan untuk para ulama dan penuntut ilmu. Yang kata beliau, tidak mungkin sang pencipta yang memberikan penuntut ilmu dengan berbagai bentuk dan pengetahuan untuk meridhai mereka. Intinya, para ulama mereka sudah berjuang mati-matian menghabiskan hari-hari mereka pagi siang malam demi ilmu. Masa Allah SWT tidak akan memuliakan mereka? Nah, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berdakwah pagi siang malam. Akhirnya Allah SWT mudahkan jalan Nabi SAW. Nah, di sini Abdul Wafa bin Aqil beliau mengatakan, Allah menyelamatkanku dari kejelekan sekelompok pemuda yang membuat kecintaanku terhadap ilmu dan ulama berkurang. Karena itu saya tidak pernah lagi bergaul dengan orang-orang yang suka bermain. Saya tidak pernah berteman lagi kecuali dengan orang yang seperti aku dalam belajar ilmu. Abdul Wafa bin Aqil, beliau sangat tidak suka kalau berteman dengan orang-orang pemalas. Beliau memilih-milih teman. Cari teman yang betul-betul apa? Yang betul-betul semangatnya setara seperti beliau. Karena beliau kan luar biasa semangatnya. Bahkan pernah juga Abul Wafa bin Aqil kedatangan tamu. Beliau pun terpaksa harus menjamunya. Dan daripada beliau habis sia-sia, akhirnya beliau juga ngobrol sama tamunya sambil meruncingkan pensil atau penanya beliau. Karena kalau tidak menggunakan seperti itu, nanti akan membutuhkan waktu khusus untuk meruncingkan pena, dan itu menghabiskan waktu beliau. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang berikutnya kembali lagi kepada Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa kok nggak disatukan saja ya? Ya enggak tahulah. Tentu tanya penulis. Kayak diloncat-loncat tadi Ibnu Qayyim, habis itu orang lain, habis itu Ibnu Qayyim lagi. Nah, perhatikanlah perkataan Ibnu Qayyim yang menjelaskan kepada kita tentang tipe manusia dalam belajar. Dengan perkataan yang lebih manis daripada madu. Ibnu Qayyim mengatakan,
Adapun pergaulan yang berlebihan tanpa faedah dan tidak bisa membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi hanya untuk hal yang sia-sia dan kejelekan, maka akan menjadi penyakit ganas yang bisa mendatangkan berbagai bentuk kejahatan. Betapa banyak kenikmatan yang hilang karena pergaulan seperti ini. Betapa banyak permusuhan yang ditimbulkan darinya. Intinya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sangat menyarankan kita untuk menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang tidak memiliki faedah. Orang bodoh, orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Kenapa, ikhwah? Karena itu akan menjadi penyakit ganas. Kalau antum terlalu banyak bermain dengan orang-orang yang bodoh, itu akan menjadi penyakit ganas dan bisa mendatangkan berbagai bentuk kejahatan kepadamu. Betapa banyak kenikmatan yang hilang karena pergaulan seperti ini. Berapa banyak permusuhan yang ditimbulkan darinya. Antum kalau berteman sama orang yang salah, dia terkadang membawa antum pada permasalahannya. Permasalahan yang tidak dibenarkan. Sehingga fanatik buta. Anda nggak tahu ini perkataan Ibnu Qayyim sampai mana begitu. Karena nampaknya sih masih lanjut. Panjang sekali, Masya Allah. Menukil perkataan Ibnu Qayyim. Mana nih? Ini sampai sini. Nomor 1. Bada'iul Fawaid. Begitulah penulis yang telah kita ketahui. Kalau saya nukil, panjang banget. Nah, kita ulangi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, adapun pergaulan yang berlebihan tanpa faedah dan tidak bisa membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi hanya untuk hal yang sia-sia dan kejelekan, maka akan menjadi penyakit ganas yang bisa mendatangkan berbagai bentuk kejahatan. Betapa banyak kenikmatan yang hilang karena pergaulan seperti ini. Berapa banyak permusuhan yang ditimbulkan darinya. Udah selesai, titik. Ini penerjemahnya kurang teliti. Padahal perkataan Ibnu Qayyim masih lanjut, panjang banget. Nah, Ibnu Qayyim juga melanjutkan, tapi ini udah dititik sama petik gitu loh. Kalau tanda petik kan berarti habis akhir kan perkataannya. Kemudian pergaulan yang berlebihan merupakan kerugian dunia dan akhirat. Seseorang hendaknya bergaul seperlunya saja dan memposisikan orang lain dengan 4 macam. Kapan saja bergaul dengan salah satu dari 4 macam tersebut, dan jika tidak bisa membedakannya, maka akan mendatangkan kejelekan. Ibnu Qayyim ini membagi nih. Pertemanan itu bagilah 4 macam. Pertama, teman bergaul itu laksana makanan yang tidak bisa ditinggalkan dalam sehari dan semalam atau semalam. Jadi mau tidak mau kita ini akan berteman. Tapi ingat ya ikhwah, kalau bersahabat jangan sampai antum bersahabat sama orang pemalas. Tapi kan dia muslim kan. Jadi mau nggak mau kita harus tetap bermuamalah gitu. Semalas-malasnya orang, selama dia muslim kita tetap harus bermuamalah dengan dia. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, yang pertama, teman bergaul itu laksana makanan yang tidak bisa ditinggalkan dalam sehari semalam. Apabila sudah terpenuhi keperluannya, maka ia bisa ditinggalkan dan kembali kepadanya ketika membutuhkannya saja. Bagian ini sangat dibutuhkan melebihi kebutuhan
akan korek api. Mereka adalah para ulama dan pemerdaya musuhnya. Mereka adalah para ulama dan pemerdaya musuh Allah Subhanahu wa taala. Bergaul dengan kelompok ini membawa keuntungan yang besar. Nah, yang pertama adalah kelompok orang yang bagikan makanan begitu ya. Dan ini siapa? Ini seperti para ulama. Mau nggak mau kita ini harus mendatangi mereka. Tapi sebutuhnya saja. Kalau butuh kita datangi, kita ambil ilmunya. Kalau sudah ya udah selesai. Begitu. Jangan terus-menerus. Dan contoh juga adalah pemberdayaan musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya musuh-musuh. Kemudian yang kedua, teman bergaul laksana obat yang dibutuhkan ketika sakit. Selama Anda sehat, maka tidak perlu bergaul dengannya. Mereka adalah orang-orang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan orang yang dibutuhkan seperti ketika transaksi, musyawarah, pengobatan, seperti dokter, teman kerja, teman belajar, tetangga, dan kerabat. Apabila selesai keperluanmu dalam bergaul dengan kelompok ini, maka akan ada kelompok yang ketiga. Kalau tadi seperti ulama, yang kedua ini, yang pertama seperti makanan, yang kedua ini seperti obat. Antum minum obat kan seperlunya kan, kalau udah sembuh ya sudah. Dan ini berkaitan contohnya seperti dokter, penjual, pembeli, gitu kan. Terus apalagi teman kerja, teman belajar, tetangga, kerabat, itu sebagaikan obat. Jangan terus-menerus sama mereka, jangan bareng-bareng sama mereka terus gitu loh. Ada waktunya antum harus belajar. Dan mereka bagikan obat. Kalau antum sakit, antum bisa minumnya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang ketiga kata Ibnu Qayyim, teman bergaul laksana penyakit dengan berbagai perbedaan tingkatan, macam, kekuatan dan kelemahan. Ada penyakit kronis dan ada penyakit kronis dan parah yang tidak ada harapan untuk sembuh. Teman seperti ini tidak memberikan keuntungan dunia maupun akhirat. Dan pasti mendatangkan kerugian dalam agama dan dunia, atau salah satu dari keduanya. Di antara mereka adalah yang bagaikan sakit gigi. Jadi di antara orang yang penyakit kronis tadi, penyakit ya, seperti bagikan penyakit teman, tapi bukan bagikan makanan atau obat, tapi malah laksana penyakit. Dan dari mereka ada yang bagaikan sakit gigi. Ia akan bertambah parah dengan keberadaanmu. Dan apabila kamu meninggalkan mereka, maka akan hilang sakitnya. Apabila kau meninggalkan mereka, maka akan hilang sakitnya. Ada juga teman bergaul yang seperti penyakit panas, yaitu orang yang malas, orang yang pembenci, orang bodoh. Tidak baik pembicaraannya dan tidak bisa memberikan manfaat apapun. Ia tidak bisa diam sehingga bisa mengambil manfaat darimu. Ia tidak tahu diri sehingga kamu tahu kedudukannya. Bahkan apabila ia berbicara, maka pembicaraannya bagaikan penyakit yang masuk ke dalam hati orang-orang muslim. Tapi anehnya dia berbangga dengan perkataannya. Kemudian yang keempat, teman bergaul yang hanya akan mendatangkan kebinasaan. Enggak cuma penyakit, tapi ini kebinasaan. Seperti meminum racun. Jadi teman yang bagikan racun begitu. Nah, kalau diberikan taufik akan mendapatkan obat yang menyelamatkan dari racun ini. Yaitu seorang teman yang soleh yang akan menyelamatkan dari musibah ini. Kalau tidak mendapatkan teman yang soleh, maka lebih baik ditakziah karena kebinasaannya. Alangkah banyak manusia yang termasuk dalam kelompok ini
Semoga Allah tidak memperbanyak lagi mereka. Mereka adalah ahlul bid'ah dan kesesatan yang memalingkan dari sunnah Rasulullah SAW dan mengajak kepada apa yang bertentangan dengannya. Mereka memalingkan dari wajah Allah, dari jalan Allah dan mencari jalan yang bengkok. Mereka menjadikan yang bid'ah sebagai sunnah dan yang ma'ruf sebagai mungkar dan yang mungkar sebagai ma'ruf. Termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang fasik, penjahat, ahli maksiat yang terang-terangan dibunuh. Nah, gimana sih? Baik, Anda ringkaskan. Intinya adalah kita ini kan hidup bermasyarakat, manusia sosial, ya kan? Ada 4 macam yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama, teman bagaikan makanan yang kita harus memakannya setiap hari kan. Makanan itu kan harus kita makan setiap hari. Itu seperti para ulama. Para ulama, kita membutuhkan bimbingan mereka. Nah, kemudian yang kedua, bagaikan obat. Kalau kita lagi sakit, kita datangi. Kayak misalnya kita lagi kangen, baru kita datengin. Kalau nggak kangen ya jangan banyak-banyak itu kan. Ini seperti teman, kemudian kerabat, keluarga, seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman yang seperti penyakit. Dan penyakit ini kan bertingkat-tingkat. Ada penyakit kronis, ada yang penyakit biasa. Kalau yang biasa seperti malas, ya nggak ada pengangguran, itu penyakit malas biasa. Tapi kalau penyakit kronis yang atasnya lagi, yang bisa menurunkan semangat antum dalam ilmu. Tapi masih tetap ahlus sunnah. Nah, yang keempat adalah yang bid'ah. Ya, bagikan racun. Sehingga betul-betul sangat berbahaya kalau misalkan antum itu berbaur, berteman dengan ahlul bid'ah. Harus menjauhi ahlul bid'ah. Harus menjauhi orang-orang ahlul bid'ah. Karena mereka itu bagaikan racun. Ingat tetapi ikhwah, menjauhi ini bukan berarti kita mengeluarkan mereka dari agama Islam. Begitu ya. Kalau itu kan kembali lagi nanti masing-masing. Mereka itu betul-betul apakah kebid'ahan mereka itu sampai mengeluarkan mereka dari agama Islam, apakah tidak begitu. Jadi harus diperhatikan dalam masalah hal ini. Nah, itu pembahasan yang sangat luar biasa disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Panjang sekali disebutkan oleh penulis. Dan ternyata kata Ibnu Qayyim rahimahullah masih ada lagi ya. Oleh karena itu berusahalah sekuat tenaga untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sekalipun mereka orang ahlul bid'ah membencimu. Jangan pedulikan celaan dan cacian ahlul bid'ah karena Anda menjaga waktu. Jangan meminta maaf dan keridhaan mereka. Jangan meminta maaf dari keridhaan mereka. Jangan pedulikan cercaan dan kebencian mereka, karena di sanalah kesempurnaan dirimu. Pokoknya kalau ada antum disindir sama bid'ah, cuekin aja. Nggak usah diperduliin. Tapi kalau misalkan antum betul-betul salah, misalkan dikritik, membaca kitabnya salah, ya harus diperbaiki. Begitu. Karena kan kebenaran kita nggak tahu datang dari mana. Tapi kalau misalkan mereka menghina akidah kita, menghina manhaj kita, biarin saja, nggak usah diurusin, nggak usah digubris. Itu pesannya Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, kemudian udah selesai tadi ya. Kemudian penulis, ya Syekh Abdul Qaqa, beliau mengatakan, apabila kamu bertanya kepadaku, apabila kamu katakan kepadaku, saya sepakat dengan kamu tentang bahaya bergaul dengan orang-orang pemalas dan pengangguran. Karena mereka bisa mengendorkan keinginan dan semangat
menuntut ilmu agama. Tetapi saya bergaul dengan mereka dengan penuh kehati-hatian agar tidak terpengaruh dengan kemalasan dan perkataan sia-sia mereka. Nah, ini syubhatnya mereka ini kebanyakan seperti itu. Ya. Tujuannya apa? Saya nggak akan terkena kok, gitu kan. Sehingga kalau ada kelompok yang ahlus sunnah, ngaku ahlus sunnah tapi merangkul ahlul bid'ah, maka perlu dipertanyakan manhajnya. Nah, ahlul bid'ah itu nggak perlu dirangkul seperti merangkulnya kita sama ahlus sunnah. Nah, itu menasihati biasa, tapi untuk menjadikan ahlul bid'ah teman itu sangat bahaya sekali. Bodoh berarti antum. Nah, lalu saya akan katakan kepadamu, dengarkanlah perkataan Raghib Al-Asfahani yang akan menjawabmu. Jadi kan ada orang kayak berkata, nggak masalah sih, aku bergabung aja sih, masuk kelompoknya mereka, walaupun mereka ahlul bid'ah, tapi aku yakin kok aku nggak bakalan terkontaminasi, nggak bakalan kena gitu. Lagi pula aku juga bakalan dapat faedah dan aku akan mengetahui dari sisi mana aku bisa mengobati kebid'ahan mereka. Sok banget kan seperti itu. So iya lu gitu ya. Dengarkan perkataan Raghib Al-Asfahani yang akan menjawab pertanyaanmu. Raghib Al-Asfahani berkata, sesungguhnya tabiat karaktermu yang akan dicuri oleh mereka. Dan kamu tidak menyadarinya. Pengaruh teman kepada temannya yang lain bukan dengan perkataan dan perbuatan semata, tapi bisa sekedar dengan penglihatan. Paham? Itu bahayanya bergaul dengan ahlul bid'ah. Untuk awalnya, antum mengaku, aku bisa kok mewarnai ahlul bid'ah. Aku akan warnai mereka dengan warna ahlus sunnah. Ngesok-sok iye banget sih lu. Akhirnya apa? Dia pun berteman dengan ahlul bid'ah. Awal mulanya bisa, tapi ujung-ujungnya apa ikhwah? Dia akan terkena. Karena pertemanan itu tidak hanya merasuk ke dalam diri kita itu melalui perkataan maupun perbuatan. Tapi penglihatan itu bisa langsung ke bawah begitu loh. Sehingga kan mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan? Dan kalau antum sudah terkena virus bid'ah, maka betul-betul antum tidak akan bisa keluar dari kebid'ahan. Akan sangat sulit sekali. Karena antum mengira bahwasanya diri antum lah di atas kebenaran. Makanya dari sini ada perkataan, kalau ada dua mata air yang satu keruh, yang satu jernih, ambil yang jernih. Jangan yang diambil yang keruh. Sekalipun ahlul bid'ah itu atau kelompok mereka pernah berjasa dalam Islam di negeri kita. Jangan berteman sama mereka. Orang-orang yang berteman sama mereka itu awal mulanya sok iye. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka yang terkena syubhatnya. Tapi selama mereka, ini pokoknya konteks yang Ana bicarakan ini bukan pertemanan muslim sama muslim loh ya, tapi bersahabat begitu. Jangan sampai itu bersahabat sama ahlul bid'ah, menyesal di kemudian hari. Kalau ahlul bid'ahnya masih kategori muslim, nggak masalah antum mau ngucapin salam, kayak mau ngapain, mau ngobrol, silahkan. Tapi kalau untuk menjadikan antum teman, wah apalagi antum yang ilmunya masih dikit, nggak bisa menepis syubhat mereka, terkena antum. Karena bagikan racun, kata Ibnu Qayyim tadi, bukan? Dan terkadang racun itu tidak kita sadari. Antum bisa orderin minuman, silahkan minum, akhirnya antum minum, akhirnya mati. Gimana coba? Antum nggak ngerasa. Sama seperti ahlul bid'ah juga. Antum awal mulanya duduk sama mereka, antum nggak merasakan kebid'ahan mereka. Bakalan merasuk, tapi lama-lama akan merasuk tanpa antum sadari. Sebagaimana antum makan atau minuman yang ada racunnya. Tanpa antum sadari, tiba-tiba langsung masuk ke dalam
tenggorok mati. Udah, wassalam. Nah, sebentar. Ternyata ini terambil dari perkataannya Raghib Al-Asfahani. Nah, kita lanjutkan. Memandang gambar bisa menimbulkan perangai di hati sesuai dengan perangai yang dilihatnya. Sekarang anak tanya kepada antum. Ketika antum cinta kepada artis, ketika antum cinta sama pemain bola, ketika antum cinta kepada siapapun itu, cuma antum memandang, ya, apa yang antum rasakan? Akan terpengaruh kan, ikhwah? Jadi pandangan itu bisa mempengaruhi begitu loh. Sekalipun antum tidak langsung kontak sama artis tadi atau pemain tadi, sekalipun antum nggak nelpon, nggak ngobrol, nggak ada live bareng, enggak. Cuma antum melihat wajahnya saja, fotonya itu bisa merubah jati diri antum. Memandang gambar bisa menimbulkan perangai di hati sesuai dengan perangai yang dilihatnya. Kalau antum melihat gambar pemain bola, maka antum akan tergerak, ya, menjadi orang yang ingin main bola. Melihat sesuatu yang menyenangkan, maka akan menyenangkan. Sedangkan melihat sesuatu yang menyedihkan, akan menyedihkan. Dan ini tidak hanya terjadi pada manusia saja, tetapi juga pada hewan dan tumbuhan. Antum melihat hewan, misalnya kelinci, langsung terpana hati antum, langsung membelinya. Lihat. Atau membeli ikan, langsung terpana. Oh, cantik banget ya, tak beli. Gak cuma itu tanaman, lihat ini ya, wah. Bukankah ini sangat berbahaya bagi jati diri antum nih? Jangan sampai antum itu bisa terkena dampak dari bid'ah. Makanya jangan sampai antum memiliki teman dari ahlul bid'ah. Menyesal di kemudian hari antum. Lihat perkataannya sangat benar sekali kan, perkataannya Raghib Al-Asfahani. Kayak bener banget sama zaman sekarang, sesuai akal. Sehingga jauhilah ahlul bid'ah. Jangan sesekali antum menonton video-video ahlul bid'ah. Termasuk jangan ikut nonton debat-debatnya ahlul bid'ah. Karena itu bisa menggoyahkan antum. Jangan sok iye. Kalau antum sudah menuntut ilmu lama, akhirnya antum mendengarkan ceramahnya ahlul bid'ah. Jangan sok iye. Sehingga antum mendengarkan bid'ah antara satu sama lain. Karena hati lemah, hati kita ini lemah. Apalagi kalau misalkan antum tidak memiliki kapasitas ilmu yang banyak. Bisa terkena syubhat. Daripada nonton video al-bid'ah, lebih baik baca Quran. Sekalipun debat sama Ustadz Ahlus Sunnah, ditinggalkan, nggak ada faedahnya. Nah, kemudian ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Ini tadi perkataannya dinukil dari Faidul Qadir. Penulis ini membuat pertanyaan tapi jawabannya kadang ngambil dari kitab lain begitu loh. Jadi kan kita kayak kesusahan. Ini perkataan penulis murni atau dari ulama lain gitu. Ternyata tadi bukan perkataan penulis murni tapi dari perkataan Munawi. Terus beliau bertanya lagi nih. Apabila Anda berkata kepadaku, tetapi saya terpaksa harus duduk bersama mereka untuk urusan yang sangat penting. Apa yang saya lakukan ketika itu?
Saya akan mengatakan kepada Anda, dengarkanlah perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam menjawab pertanyaan ini. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, bila diperlukan bergaul bersama ahlul bid'ah untuk sesuatu yang diperbolehkan, bukan untuk maksiat, seperti untuk walimah atau kegiatan sosial. Jadi misalkan kegiatan sosial mau nggak mau antum harus berbaur dengan ahlul bid'ah, atau misalkan walimah, ya, ketemu walimah, misalkan tamunya ngundang ahlus sunnah sama ahlul bid'ah, kalau udah kebetulan kayak gitu papasan, kata Ibnu Qayyim apa? Maka berusahalah mengubah majelis tersebut menjadi majelis yang berisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Anda tidak mampu, maka tariklah hatimu dari majelis tersebut sebagaimana Anda menarik rambut dari tepung. Hadirlah bersama mereka dengan jasadmu tapi tidak dengan hatimu. Jadi walaupun antum satu meja dengan ahlul bid'ah, ya, tetapi hatimu jangan sampai ngikutin sama ahlul bid'ah tadi. Anda kelihatan dekat tetapi jauh, kata Ibnu Qayyim. Pokoknya harus menjauh. Tertidur tetapi terjaga. Memandang kepada mereka namun tidak melihat. Ya, mendengar perkataan mereka tetapi tidak menganggap ada. Karena hati sudah diambil dari mereka, dan terhubung dengan zat yang maha tinggi. Dia berkeliling di sekitar arsy bersama ruh-ruh yang mulia seperti ruhnya malaikat, para nabi dan syuhada. Dia menasihati seperti itu. Intinya kalau terpaksa mau tidak mau harus bertemu sama ahlul bid'ah, ya sudah, jadikan seolah hati antum ini ada tameng. Mau ngomong apapun, ya udah cuma ya doang, nggak usah didengerin. Karena kalau antum diajak ngobrol sama ahlul bid'ah dan antum ikut mikir, itu bisa apa? Terkena syubhatnya antum. Terlebih kalau misalkan antum ilmunya nggak cukup. Itu nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena hati itu lemah, sedangkan syubhat itu kan menyambar-nyambar, bagikan petir. Kalau antum ketika turun hujan, kemudian di luar hujan deras, kemudian ada petir, menyambar-nyambar, apa yang antum lakukan? Keluar rumah atau dalam rumah? Otomatis antum dalam rumah kan? Nggak mungkin antum keluar rumah. Kalau keluar rumah antum bisa kena petir sambaran, tapi kalau dalam rumah antum bisa aman. Setidaknya kalaupun kesambar paling ya cuma di rumah saja atau gentengnya doang. Antum akan selamat. Sama, ketika antum sudah berhubungan sama ahlul bid'ah, jangan sampai antum membuka hati antum untuk mereka. Sama sekali jangan. Jangan juga lah sambil berpikir. Ya. Kalau dia mengatakan terus antum sambil berpikir seperti itu, wah betul-betul antum bisa terkena syubhatnya. Kemudian kata penulis, dengarkan juga Ibnul Jauzi yang menceritakan pengalaman pribadinya dalam bergaul dengan orang-orang pemalas dan pengangguran. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari bergaul dengan orang-orang pemalas. Saya melihat banyak sekali rombongan yang ingin menjerumuskan saya dalam banyak kunjungan, memperlama duduknya, membicarakan omongan orang-orang yang tidak ada manfaatnya dengan diselingi ghibah. Ketika saya menyadari bahwa waktu adalah sesuatu yang paling berharga, yang wajib diisi dengan kebaikan, saya membenci mereka. Saya tinggal bersama mereka antara dua pilihan. Jika saya ingkari mereka, maka akan terputuslah persahabatan dengan mereka. Pertemanan ya, bukan persahabatan. Kemudian, tetapi jika tetap bersama mereka, maka waktu saya banyak terbuang. Maka saya berusaha menolak pertemuan dengan ahlul bid'ah. Semampu saya. Nah, atau orang-orang pemalas ya, nggak cuma ahlul bid'ah, pemalas. Semampu saya, kata Ibnu Jauzi. Apabila tidak bisa, maka saya berusaha memperpendek pembicaraan agar segera berpisah. Saya menyiapkan pekerjaan yang tidak mengganggu pembicaraan ketika bertemu mereka, agar waktu tidak habis tanpa faedah. Saya mempersiapkan diri untuk menemui mereka dengan memotong kertas
ya, memotong kertas atau meruncingkan pensil dan merapikan kitab, ya, karena semua itu harus saya lakukan dan tidak membutuhkan pemikiran dan konsentrasi. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, begitulah ulama salaf saleh seperti Imam Ibnu Jauzi, ya, harus memilih hal yang minimal. Kalau masih terpaksa terus, maka apabila tidak bisa, maka saya berusaha memperpendek pembicaraan agar segera berpisah. Saya menyiapkan pekerjaan yang tidak mengganggu pembicaraan. Jadi disambi gitu ya. Jadi nggak fokus, nggak sia-sia. Apapun yang selama tidak menghabiskan waktu misalkan. Akhirnya beliau sambil memotong kertas atau memeruncing penanya, pensilnya. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan ini. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari teman-teman pemalas dan pengangguran. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.